Halo guys, welcome to my channel. Ketemu lagi di channelnya Ani Family 5567. Oke, sekarang kita lanjut lagi part berikutnya ya. Part yang berkapa guys. Jadi cerita ini sebelumnya minta maaf banget kalau agak lama ya, dikarenakan saya kemarin habis vaksin guys, vaksin yang kedua. Alhamdulillah vaksin yang kedua ya. Jadi vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua tuh bagi saya efeknya sama, ngantuk. Ngantuk terus pengennya makan terus seperti itu. Jadi buat kalian yang sudah vaksin pertama atau kedua, tetap selalu jaga kesehatan juga ya, karena setiap imun orang tuh berbeda-beda. Baca. Oke, sekarang kita lanjut part berikutnya, yaitu hampir 5 tahun pacaran ya. Hampir 5 tahun pacaran tuh kita mau putus gara-gara yang sangat sepele sih. Jadi hubungan seorang laki sama perempuan itu masih ada godaannya ya. Jadi saya sama suami itu dulu sering sih bertengkar, cemburu. Soalnya kalau nggak ada bertengkar, kalau nggak ada cemburu, kayaknya tuh kurang romantis banget, betul nggak sih? Ya kan ya. Walaupun saya sama suami saya, suami saya di bawah, di atas, maksudnya jaraknya hanya 2 jam. Kita tuh selalu teleponan 24 jam. Kamu kemana, saya kemana, itu selalu telepon. Saya selalu telepon dia, karena dia kan sebagai supir taksi. Dan saya pun juga orangnya cemburuan banget. Ya, kamu di mana, sama siapa, itu pasti saya tahu ya. Dan kalau saya sih selalu di rumah terus. Kalau suami saya dulu ya cemburunya seperti ini. Kalau kamu pengen cari yang uangnya banyak, silahkan gitu kan. Karena sih suami saya memang dia merasa nggak mampu gitu loh, nggak mampu untuk melindungi saya seperti itu, atau suami saya tuh nggak banyak uang lah seperti itu. Jujur ya guys, jadi saya tuh suka sama suami itu bukan karena uang. Kalau cinta ya cinta, tapi yang bikin hati saya kokoh banget mencintai dia itu karena rasa kasihan. Kenapa saya merasa kasihan banget sama beliau? Di saat dia dulu masih muda, terus dapat celakaan sampai terkapar di rumah sakit 6 bulanan, terus dibawa pulang. Jadi orang tuanya tuh intinya dia nggak dapat kasih sayang sama orang tuanya. Ya sakit diobati sendiri, kenapa sendiri gitu. Ya karena orang tuanya memang kurang baik sih seperti itu. Jadi dia di saat masih sakit aja, dulu kan pakai kerk aja, dia berusaha kerja untuk mencari sesuap nasi. Dia katanya dulu kerja di tempat orang pentang ya, cuci piring itu. Dan saya pun kekeh banget ya, pengen memiliki dia gitu, pengen menjaganya dia sampai akhir hayat nanti gitu. Karena mikir saya, dia nggak punya keluarga, ya dia punya keluarga, dia nggak punya saudara, tapi beda banget sama yang punya kita. Jadi insya Allah sih kalau keluarga saya, walaupun saya ini masih keluarga saya intinya masih pasti akan lindungi dan menjaganya seperti itu. Kalau dia nggak, jadi saya masih kekeh banget, pingin memiliki dia banget, bukan karena dia kaya atau enggak, dia nggak punya apa-apa. Jadi menurut saya sih memang bener sih ada kemarin yang ngasih tahu, jadi suka sama orang itu jangan suka karena hartanya, tapi cari kesetiaan lah, sesama saling setia gitu. Kalau harta itu kan bisa dicari seperti itu. Nah, di situ pun saya memang kekeh banget pengen memiliki dia, karena saya pengen menjaganya dia banget. Memang susah banget sih judulnya, kalau kita rasa kasihan tuh memang susah banget untuk melupakan dia, tuh memang susah banget ya.
apapun yang terjadi ya intinya apa ya, kita kasihan gitu, kasihan tapi saya cinta gitu loh. Dari kasihan itulah yang bikin akhirnya nggak mau lepas sama dia gitu. Saya pengen menjaganya dia banget gitu loh. Dan yang bikin heboh itu kalian tahu nggak, udah hampir 5 tahun kita tuh aduh heboh banget, ini perpisahan yang aduh yang konyol banget, yang tidak masuk akal. Jadi sebenarnya begini, saya tuh memang kayak ada angan-angan, kayaknya saya pergi ke sana, nanti saya bertengkar sama suami, saya pergi sendirian, dia pergi sendirian, dia marah-marah sama dia. Ternyata itu sebenarnya terjadi. Saya tuh baru ingat tuh pas kemarin tuh kan kita kan ngajak teman-teman ngurusin paspor ke Taipei ya, karena saya tuh orangnya bisa mandiri, jadi saya tuh ngajarin anak teman-teman saya. Nah, pas teman-teman saya itu booking taksinya si suami, jadi saya kan mantu mereka selama pergi ke Taipei. Dan di situ suami saya tuh salah parkirnya itu parkirnya di tempat orang kantor. Jadi orang kantor termasuknya keluarnya nunggu istirahat tuh keluarnya tau nggak jam 1. Nah sedangkan saya tuh jam 1 itu seharusnya saya harus sudah pulang, karena saya liburnya udah 24 jam, itu pun kayak harus pulang lah. Kalau saya kan orangnya tepat waktu ya, ya kita udah dikasih libur 24 jam kita harus bersyukur lah. Nah di situ saya pulang duluan, suami marah-marah besar, katanya tuh saya punya pacar di Taipei lah, begini blablabla. Intinya tuh udah dia bahasa kotor-kotor Taiwan tuh semuanya keluar semuanya. Saya terima, saya nggak apa-apa. Kalau saya terima, kamu marahin saya terima. Di situ pun guys, walaupun suami saya udah memaki-maki saya itu belum bisa lepas dari dia. Ya masih masih kekeh aja saya itu, karena ini memang sebenarnya itu sangat sepele, masa sepele, tapi dia tuh nggak memahami tentang kerjaan saya gitu loh. Ya memang sih dia mungkin dia dapat bookingan taksi ini mungkin semangatnya dari saya gitu loh, makanya dia akhirnya susah banget, sampai saya dicaci maki gimana-mana saya terima. Saya bisa bilang kamu boleh caci maki saya, barang-barang kotor Taiwan untuk saya nggak apa-apa, saya terima. Aku bilang itu saya terima. Kalau saya memang salah, saya minta maaf, karena saya juga nggak pengen terlalu panjang urusannya ya. Jadi kita harus mengalah salah satu gitu. Dan pas pertengkar itu terjadi, besoknya nenek saya meninggal. Di saat nenek saya meninggal pun suami saya belum bisa mengertiin tentang semua itu. Padahal di saat saya mau pergi itu, mau libur, saya lihat nenek itu udah kayaknya tuh gimana gitu. Sedangkan temanku tak suruh jaga tuh kayaknya udah nggak berani, kayaknya teman saya juga ragu-ragu gitu loh. Akhirnya saya terpaksa berangkat kan. Habis berangkat terjadi yang pertengkaran yang sangat hebat. Tapi sebenarnya ini nggak masuk akal, hanya masalah salah paham gitu aja. Jadi situ suami saya nggak bisa memaklumi. Akhirnya jadi dia mikirnya saya sama kamu pemikiran udah beda begini-gini. Gimana kita mau melangkah? Bagaimana kita akan menjadi rumah tangga? Pikiran dia seperti itu terus. Kalau ya memang benar sih, kalau kita satu rumah beda pendapat itu tidak akan bakal bahagia ya, seperti itu. Ya memang benar sih. Tapi ini tuh masalah salah paham gitu loh. Dan akhirnya dia belum bisa memaafin saya banget. Padahal sih kita tuh udah punya rencana seperti ini. Kalau nenek saya nanti meninggal, kita tuh mau pulang, rencana mau pulang, urus surat itu kan, kita mau urus surat. Karena masa pandemi belum selesai dan Titetuan belum buka, terus pas itu di Taiwan juga level pertama, jadi itu kan nggak bisa. Akhirnya kan intinya saya punya temen sudah dianggap saya keluarga sendiri, dia orang pinter juga lah ya. Jadi dia ngasih tahu gini, udah kamu tenang aja dulu, ini lagi panas gitu. Yang penting kamu tenang dulu, sabar dulu, kamu diam dulu, toh nanti si suami kamu cari kamu. Suami kamu tuh sebenarnya nggak bisa kehilangan kamu, karena di saat nangis karena itu suami saya tuh tadinya dari 0 sampai sekarang tuh sama saya terus gitu loh.
Terus akhirnya kita juga ya udahlah, ada orang yang nyenengin saya kan gitu. Habis itu lama kemudian sih suami saya cari saya, ya saling apa, minta maaf gitu loh, saling minta maaf. Tapi suami saya tuh masih teringat itu terus di waktu pas di Taipei itu. Menurut saya itu, aduh, itu memang kesalahan saya tuh gimana. Tapi saya orangnya kalau kerja kan orangnya disiplin banget gitu loh, harus tepat waktu. Kalau saya seperti itu, ya suami saya tuh nggak terima. Karena nggak terimanya gini, saya kerja di sini udah lama, tapi karena majikan saya tuh nggak menghargai saya. Majikan yang ini ya, kalau majikan yang Amerika tuh saya menganggap saya tuh kayak hao gitu loh, kayak teman baik gitu loh, untuk menolong dia, untuk menjagain orang tua di sini gitu loh. Nah, habis itu ya saya punya temen itu ngomong, udah kamu diam aja, sabar, dia nanti mencari kamu. Ya udah, akhirnya dia mencari saya, udah saling meminta maaf. Ya kok kejadiannya kemarin tuh menjadi satu. Pas bulan kemarin ya, bulan 4 itu numpuk jadi satu. Udah kita bertengkar sama suami, terus nenek saya meninggal, terus majikan yang sininya di desa itu semuanya aduk banget. Saya sih 1 bulan sampai turun 5 kilo kalau kalian percaya. Gak nafsu makan sama sekali ya, gara-gara saya belum jujur. Terus aja saya belum bisa, kehilangan banget sama suami gitu loh, karena saya memang kasihan banget gitu loh. Suami saya pun juga sama, maksudnya dia belum bisa mencari perempuan lain, mikirnya gini, nanti nggak sama seperti saya gitu loh. Akhirnya ya udah saling meminta maaf ya, sambil bercanda lagi. Udah baikan terus kita disaranin sama teman saya lagi, itu lebih baik saya disuruh nikah siri dulu ya, atau nikah agama dulu, biar rezekinya itu lancar, barokah untuk keluarga. Karena saya sama suami saya itu memang godaannya lagi di rezeki gitu loh. Ada akhirnya kita pas pandemi pertama di Taiwan, kita melaksanakan pernikahan agama dulu guys ya. Dan bagaimana cara untuk menikah agama dan bagaimana untuk menjelaskannya sama suami, kalian penasaran? Kalau penasaran, part berikutnya ya, biar durasi tidak panjang ya. Jadi nanti ada seorang ustadz yang menjelasin sama suami saya ya. Jadi di video berikutnya. Oke? Thank you for watching. Buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung terus channel saya ya. Semoga channel saya semakin sukses, amin. Bye bye. Thank you for watching. Cus.